Run me through my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gema, menggema muda berdaya guna. Salam genre, salam. Bersama saya dan Elo di Gencast ngobrol asik bareng remaja. Bersama saya dan Elo di Gencast ngobrol asik bareng remaja Big R keren. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Duta Genre Kabupaten Brebes tahun 2019, Kak Jasmine. Kak Jasmine, motivasi Kak Jasmine bisa ikut ke dunia genre itu apa? Apa yang membuat Kak Jasmine itu tertarik tentang genre? Bisa tolong dijelaskan, Mbak? Oke, bisa banget. Jadi awal mula saya masuk ke dunia pergenrean pastinya diawali dari dorongan guru dan pembina. Jadi awalnya bahkan saya keberatan dalam mengikuti perlombaan Duta Genre ini karena saya lebih memiliki minat di Duta Pariwisata. Tapi waktu itu pembina saya mengatakan bahwa lebih baik ini menjadi seperti batu loncatan dulu. Tapi alhamdulillah ya Allah kasih jalan. Saya belajar materi, saya dalami, saya resapi, kemudian saya berusaha untuk mencintai materi genre. Sampai akhirnya saya berhasil mendapatkan gelar juara 1 Duta Genre Kabupaten Brebes tahun 2019. Wow. Kemudian apa saja yang Mbak siapkan untuk menuju ke provinsi? Oh iya, waktu itu banyak banget yang disiapkan, mulai dari berkas-berkas, terus pastinya kesehatan juga, mental, setelah itu materi genre, materi bakat, dan lain-lain. Karena di sana juga tesnya banyak banget loh, ada tes tulis, tes bakat, tes sosialisasi, catwalk, public speaking, dan lain sebagainya. Setelah itu di sana kita juga dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman, dengan orang yang lebih dewasa di sana, tetapi dengan cara yang tidak terlalu berlebihan. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi dan juga kepercayaan diri kita supaya tidak terlalu berlebihan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Lanjut. Mbak Jasmine ini kan pernah juara 1 di Kabupaten Brebes. Nah itu kedepannya itu setelah menjadi juara 1 di Kabupaten Brebes, di provinsinya itu gimana? Alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan untuk menjadi top 10 Duta Generasi Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Wow. Saat boarding itu dipanggilnya pertama, itu katanya dari sistem penilaian sikap dan lain-lain. Itu pertama, tapi setelah itu dimulai dari awal dan di situ saya cukup gugup, akhirnya tidak bisa masuk ke 5 besar. Berarti masih kurang apa ya? Kurang persiapan. Karena malamnya itu tidur jam 1. Wow. Nggak biasa bergadang. Iya, nggak biasa begadang, tapi emang itu kesalahan pribadi sih. Sampai jam 1 itu ngapain aja? Kegiatan-kegiatannya di sana itu gimana aja? Kenapa itu sampai malam? Itu tuh karena kita latihan untuk opening dance, latihan Sampai untuk malam? grand final. Iya, sampai malam. Terus habis itu setelah selesai, saya ke kamar pembina saya, alumni Duta Genre tahun sebelumnya. Ya, kita ulas materi lagi. Nah, kebetulan yang jadi pertanyaan saat grand finalnya itu tuh yang tidak saya pelajari gitu. Oh, di luar. Jadi iya. Pemahaman. Makanya sempat shock dan akhirnya ngomongnya agak belibet ya. Oke. Terus kan Mbak Jasmine, kan Big R Remaja Tegar ini kan dibuat kemarin kan katanya sama Sujo gitu. Ya, Dan terus tahun 2018. Nah, habis itu sekarang kan motivasi Mbak Jasmine menggagas Big R itu gimana motivasinya itu? Jadi motivasinya pastinya ingin dong remaja-remaja genre supaya ada wadahnya. Masa ada remajanya tapi nggak ada wadahnya gitu kan? Kita kumpulin satu-satu, kita bentuk komunitasnya dulu. Pertama masih komunitas, belum organisasi. Waktu itu sempat cari izin juga, cari anggota-anggotanya juga. Tapi alhamdulillah bisa ngerekrut 62 anggota dari siswa kelas 10 dan kelas 11. Wow. Banyak banget. Tapi semakin hari semakin menyusut, semakin berkurang. Bahkan hari terakhir itu tuh sampai nggak ada yang datang sama sekali, nggak tahu kenapa. Dan akhirnya vakum. Vakum, tapi sekarang alhamdulillah hidup lagi sama kalian.
Ya, berarti waktu itu udah dibuat kepengurusan seperti ketua atau wakil itu sudah belum? Sudah. Itu sama bukan alumni ya. Duta genre Korwil tuh yang di sini kayak Mas Dapa, Mbak Akmel, Mas Dadit, Mas Akmal dan lain-lain. Terus ada dari anak Paskibra juga beberapa. Kita jadi susun kepengurusannya gitu. Lah yang sampai 60 itu berarti dari anak semuanya gitu. 60-nya itu tuh kayak Masih jadi anggotanya. Berarti bukan dari orang Bukan pengurusnya. Korwil, bukan. Bukan. Jadi pengurus itu beda sendiri dan anggotanya itu jadi sistemnya kita tuh kayak nyebarin materi dulu loh ke 62 orang itu. Kayak gitu. Sistemnya masih kayak gitu, belumnya seperti sekarang kan udah cuma sedikit kan ya, nggak sampai 60 gitu kan. Terus nih Kak, menurut Kak Jasmine itu tugas Big R di sekolah itu ngapain aja? Oke, jadi tugas PR di sekolah pertama kita dalami dulu makna PR ya sebenarnya itu apa. Jadi PR adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ada lagi itu tuh ada PIKM, Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Nah kalau remaja ini buat usia SMP, SMA gitu. Nah kita ini tugasnya adalah pastinya sebagai wadah bagi remaja untuk saling sharing, saling membentuk lingkungan yang positif ya kan, karena zaman sekarang yang namanya teman itu sangat berpengaruh besar terhadap sikap kita. Kalau kita punya teman yang baik, maka kemungkinan besar kita juga orangnya baik gitu. Selain itu kita juga bisa seperti belajar menjadi konselor sebaya, pendidik sebaya, dan pastinya berbagi ilmu mengenai ilmu genre. Bisa berbagi sama orang-orang yang lebih anu, jadi ilmu kita itu lebih bermanfaat Iya, ya Pak? betul sekali. Karena kan lingkupnya luas, ada yang lebih dewasa dari kita, ada yang lebih muda dari kita, jadi nggak cuma satu lingkup aja. Terus kenapa sih harus ada Big R di setiap sekolah gitu? Harus banget ada karena untuk menebarkan virus-virus genre. Agar menjadi remaja itu lebih baik lagi ya Pak? Supaya jadi remaja yang berencana. Betul sekali. Kita ini harus bisa menyiapkan kehidupan berkeluarga mulai dari sekarang. Oke. Terus Mbak, program kerja Kak Jasmine yang udah dilaksanain itu apa aja selama menjabat? Iya, selama menjabat. Saya waktu itu pernah, kalau nggak salah ada 10 program kerja, tapi udah agak lupa ya. Wah, udah tua. Mohon maaf guys, bercanda. Udah usia ya, udah tidak menjabat. Udah lama. Jadi beberapa yang saya ingat itu salah satunya adalah Gempa Anak Hebat atau genre menyapa anak hebat. Jadi berkunjung ke pusat anak disabilitas ya, yang sedang melakukan terapi, terus kita kasih edukasi, kita kasih semangat, motivasi dan sejenisnya. Terus ada genre on art, kita tampil di pentas seni karena itu merupakan salah satu bentuk perwujudan life skill, keterampilan hidup ya kan. Terus ada genre FM, jadi saya bersama pasangan saya waktu itu atau bahkan sendirian melakukan siaran radio seperti itu. Sisanya masih ada lagi, cuma mohon maaf saya agak lupa ya, tidak ingat. Ya, genre on art waktu itu konsepnya itu kayak gimana Mbak? Konsepnya gimana ya? Jadi tampil aja sih, kayak saya ngajak Yang tampil teman-teman itu siapa PR, aja? anak-anak PR. Nggak cuma ditanya doang Iya, nggak cuma. Jadi waktu itu menampilkan Sunda Tari Ramayana di pensi sekolah. Terus ngajak teman-teman sekelas juga, ada nyanyi, ada ngedance, pokoknya mengembangkan bakat yang kita punya di bidang seni. gitu. Lanjut. Terus yang terakhir, harapan untuk Big R saat ini untuk kedepannya itu gimana? Oke. Saya lihat ini udah berkembang sekali ya. Ya, alhamdulillah. Media sosialnya banyak upload ya kan. Terus kegiatannya juga padat sekali. Aduh, saya sampai kalah ya. Ya, Tapi moga-moga saya berjalan dengan aktif Amin. aja. Saya menaruh harapan besar kepada kalian sebagai penerus genre di SMA Negeri 1 Bumiayu ini. Jadi semoga tetap konsisten dan kalau lengah ya break sebentar, tapi jangan sampai vakum lagi karena itu adalah
Siap, Kak. kejadian terhoror di Pick Up Mimpi buruk. Tegar. Oke. Mungkin misalnya kalau kita lagi kebingungan bisa bertanya sama kakak ya. Iya, bener banget. Kita bisa refresh Bisa mind saling lagi. sharing gitu. Ya, terus kan nanti juga bentar lagi kan ada program, terus kakak bisa menghadirkan. Bisa dong, kita Oke. selama masih di Kolaborasi. sini ya kan. Ya. Tidak Oke. mengganggu waktunya kan kak. Dengan senang hati. Iya pastinya dong. Apalagi ada Ibu Nurul. Wah. Supporter. Iya. Habis ini kan ini apa? Kita mainan aja gimana? Oke. Daripada kita gabut-gabut gitu, bosan yang nonton juga kan? Kita seru-seruan. Main dulu ya. Oke. Yuk, kita main ular tangga aja kan? Oke. Oke. Ini gimana cara Nih, mainnya? yang pertama kita home pimpa dulu nggak sih? Untuk Oke. cari yang siapa yang pertama gitu. Oke. Oke, yuk. Oke, yuk. Home pimpa lengkap, ring. Ya, Mbak Jasmine. Pertama. Lanjut. Oke. Kalau kedua. Aku Aku. terakhir. Oh ya, aku kedua. Ya, Dua. oke. Aku Silakan. mau warna biru. Ya, monggo. Aku merah aja. Ini Sisanya. langsung aja nih dilempar. Ya. 3. 1, 2, 3. Oh ya Kak, sebelumnya itu misalnya kan ini Kak Jasmine main. Nah, terus nanti kita tanya-tanya gitu. Misalnya kan Oke. Kak Jasmine main, nanti saya tanya Kak Jasmine. Terus Saling misalnya cocok. kita tanya. Oke. Oke, nanti kita juga berdua ditanya-tanya sama kakak. Oke. 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 Ini udah main Udah nih. main. Tadi naik ya. Ya. Nah. Ya, terus pertanyaannya random ya, nggak apa-apa Ya. kan? Nggak apa-apa dong. Oke. Apa tanggapan Kak Jasmine tentang candu sosmed? Candu sosmed. Ya. Dari kata candu sendiri itu sudah mengandung makna yang kurang baik ya, Iya. betul? Nah, apalagi sosmed. Sosmed itu sebenarnya media yang sangat baik bagi kita untuk bersosialisasi di dunia maya. Kita bisa mengenal banyak orang baru dari daerah yang berbeda dengan berbagai usia. Kalau kita menggunakannya dengan baik, pastinya itu akan memberikan dampak positif. Tapi kalau kita di sini sebagai pecandu, dalam artian kita menggunakannya itu salah, pastinya juga nanti akan terdapat banyak dampak negatif yang bisa kita dapatkan, seperti lalai dalam belajar, lalai dalam ibadah, dan lain sebagainya seperti itu. Dan bisa juga mengakibatkan salah pergaulannya nggak sih? Banyak banget kasus kriminal yang melewati berasal dari media sosmed. sosial itu. Jadi bahaya banget ya kalau kita kecanduan medsos. Terus juga selalu berhati-hati saat menggunakan sosmed ya nggak? Kak? Punya bijak. Bijak. Iya. Tepat Oke. sekali. Oke. Lanjut. Sekarang siapa yang main? Saya kan? Iya. Oke. Bijak. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Pertanyaannya dari Kak Jasmine. Dari Kak Jasmine. Dari aku? Iya. Iya. Monggo. Oke. Apa pendapat kamu tentang remaja laki-laki yang merokok? Wah, rokok. Wah, sebagai Ya. laki-laki Iya, sebagai laki-laki ya kan. Ya, di sini juga kan banyak teman saya yang perokok gitu ya, Kak. Jadi saya juga sangat miris sih sama teman-teman saya yang suka merokok gitu. Misalnya lagi nongkrong, ada yang suka bawa rokok elektrik, nge-vape gitu ya, Kak. Oh, iya. Itu sudah banyak banget loh, Kak. Saya juga mau menasihati juga, kan Bandel. banyak mereka yang itu yang suka bandel, terus ada beberapa yang sudah saya nasihati gitu loh, Kak. Jadi ya saya harap aja kedepannya mereka itu bisa menghilangkan itulah merokok, ya kebiasaan buruk merokok, karena merokok itu dapat menyebabkan hal-hal yang lebih negatif lagi seperti kecanduan narkotika gitu atau nafsa dan lain-lain gitu loh, Kak. Jadi ya saya harus bisa Membantu juga. ya bisa menjaga diri juga, terus sama bisa memotivasi mereka itu agar berhenti merokok. Oke. Sekali. Karena ada yang bilang rokok itu kan gerbang menuju narkoba ya. Iya, tepat sekali. Merokok membunuhmu. Iya. Dan juga di belakang rokok juga itu ada tulisan bahwa rokok itu membunuhmu. Nah. Dan mereka itu masih pada merokok. Iya, aneh. Oke, terima kasih Zaza. Oke. Sekarang Lanjut ya. Mbak Elok. 2. 2. Kurang banyak, Mbak. Oke, baik.
Sekarang saya yang tanya lagi ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Terus ya, saat ini kan lagi pelajaran daring. Kita itu belajar melewati sosial media. Nah, banyak yang mengeluh daring itu sulit lah. Menurut Mbak Elox itu gimana? Daring itu sulit atau tidak dan alasannya itu gimana? Oke. Terima kasih. Daring kalau menurut saya itu ada enaknya, tapi ada nggak enaknya juga. Terus enaknya itu di rumah terus, kita nggak sekolah, Bisa rebahan, sambil santai-santai. makan. Betul. Tapi sisi nggak enaknya itu banyak banget tugas. Dan jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman. Iya, susah karena sosialisasi gitu. aku masih kelas 10 nih ya, terus masih daring gitu. Jadi kayak kalau masuk itu canggung nggak sih? Banyak yang nggak kenal. Iya, ya? belum kenal wajahnya juga, baru kenal nama. Nanti kalau misal masuk, ih kamu si siapa namanya gitu. Takutnya kan gitu. Terus ya gitulah, daring ada enaknya juga, ada nggak enaknya. Yang penting gimana kitanya aja. Harus bisa membawa diri gitu Iya, ya. Betul banget. Dan terus daring itu juga menurunkan moral siswa nggak sih? Misalnya kan di rumah mereka itu kan sambil mainan sosmed gitu. Nanti di sosmed itu kan banyak orang-orang yang seperti itu loh Kak. Misalnya ngomong aja saru gitu dan lain-lain gitu. Iya. Nah, jadi kan kita di rumah itu banyak orang tua yang tidak mengontrol anaknya. Betul sekali. Kalau di Banyak. sekolah kan banyak guru-guru yang mengontrol gitu. Banyak terjadi kemerosotan moral sih ya Iya. sebenarnya. Kita bisa lihat sendiri, buktinya udah terpampang nyata sekarang. Orang-orang banyak banget yang kebiasaan ngomong kasar. Iya. Ya nggak sih? Malah justru bangga nggak sih? Iya, malah kalau nggak ngomong itu setiap hari Kayak itu ada nggak yang bisa. Ya kayak ada yang kurang. Banyak kayak gitu juga. Banyak. Oh. Yang ditiru ya itu. Oke, Next. Oke, Mbak Jasmine main lagi. Oke. Dua. 1, 2. turun. Turun lagi bareng. Oke. Silakan Mbak Elox bertanya. Pertanyaannya dari aku ya. Ya. Pendapat Kak Jasmine tentang nikah muda itu apa? Nikah muda. Iya. Nikah muda itu pernikahan yang dilakukan di usia di bawah pernikahan. Usia di bawah pernikahan. Jadi dalam BKKBN itu kan menentukan kalau usia yang baik untuk menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Kenapa? Karena banyak banget faktor yang mempengaruhi, yang mendukung pernyataan ini. Jadi kalau misalkan kita menikah di bawah usia itu, sistem reproduksi kita itu belum matang secara sempurna loh. Terus secara ekonomi juga kita belum siap, pendidikan belum terlalu tinggi ya kan. Pastinya kita pengen dong anak-anak kita dan keluarga kita jadi keluarga yang sehat, berkualitas, dan masa depan anak-anak kita juga pastinya cerah ya kan, nggak Iya. suram. Jadi saya sangat tidak menganjurkan untuk menikah muda. Jadi teman-teman yang lain jadi dimohon untuk tidak nikah muda ya. Mari kita bergenre bersama. Oke, dan itu dampak dari pernikahan muda itu apa aja Kak? Banyak Kalau banget. boleh kita tahu. Untuk perempuan ya Ya. khususnya aku bahas untuk perempuan bisa terjadi kanker rahim, terus penyakit-penyakit infeksi menular seksual. Setelah itu bisa juga bayinya Lahir Lahir prematur. atau bahkan keguguran. Serem banget kan? Iya. KDRT tadi Milza bilang, terus bahkan perceraian yang nggak sih? Iya. Oke. Terus Lanjut. lanjut aku ya. Milza. Oke. Oke. Mana tipinya? Apa yang Silakan. warna apa ya? Merah ya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pertanyaannya, Silakan. Bahkan Jasmine. dari aku. ya dari Kak Jasmine lagi. Oke. Apa ya? Seru nih. Pernah ngerasain patah hati nggak? Wah, pernah. Gimana tuh konsepnya, gimana tuh? Coba dijelaskan secara detail. Ya, patah hati. Ya kan? Patah hati itu kan disebabkan karena kita menyukai seseorang, Betul. tapi seseorang itu bisa tidak menyukai balik. Iya. Atau kita itu sudah berusaha keras dalam sesuatu hal, tapi kita tidak bisa mendapatkan
apa yang kita mau gitu. Itu bisa membuat kita patah hati, dan patah hati itu seringkali menurunkan semangat kita untuk melakukan sesuatu hal gitu loh. Jadi galau ya. Iya, jadi galau gitu, kepikiran. Aduh, bahaya. Ya, jadi misalnya patah hati itu kan boleh, tapi harus bisa menyelesaikan solusinya tersebut, karena banyak loh yang patah hati terus bisa berujung pada kematian, bunuh diri gitu. Dan misalnya terlalu kepikiran bisa, kadang orang ada yang gila gitu, stres dan lain-lain. Karena kita berarti untuk menghilangkan tersebut kita harus bisa menjaga diri dan berserah diri pada Tuhan gitu, supaya bisa mental kita itu lebih kuat. Ya. Jadi patah hati boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, tepat sekali. Patah hati. Lanjut, belok. Oke. 3. Aku warna hijau ya? Iya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Pertanyaannya Ya, Mbak Elok sudah mainkan tadi barusan. Ya. Oke. Baik, sekarang pertanyaan untuk Mbak Elok. Apa pendapat Anda tentang banyaknya orang yang kena bullying di sekolah gitu? Oke, bullying itu bisa dalam bentuk fisik dan juga mental. Betul. Verbal ya. Oh iya, verbal dan non verbal. Di sekolah di Indonesia banyak yang bullying itu udah banyak sebenarnya, dan aku sendiri miris karena sebagai para pelajar kita harusnya saling menghormati. Berteman ya berteman aja, nggak usah saling ngejek gitu. Terus kadang juga di sekolah-sekolah itu ada kayak istilah senioritas nggak sih? Iya. Iya. Jadi kayak Kerap senior terjadi. itu membuli adik kelasnya gitu, kayak wah kita itu jagoan loh di sini, jadi kita bebas ngelakuin apa aja kepada junior kita gitu. Padahal itu nggak boleh, karena udah ada undang-undangnya nggak sih? Udah ada. Perlindungan anak. Iya, undang-undang perlindungan anak juga melanggar hak asasi juga sih kalau menurutku. Ya, terus juga kan banyak orang yang misalnya orang yang kaya gitu membuli orang Iya, yang itu juga. kurang mampu. Nggak cuma di sekolah. Iya. Lebih ke sistem kasta ya. Iya. gitu. Tepat. Kalian sendiri pernah nggak nih jadi korban bullying atau bahkan pelaku bullying? Ya pernah kan? Kalau pernah nanti bisa sharing-sharing sama kita. Iya betul, bisa curhat-curhat. Curhat-curhat gitu. Bisa di DM Instagram. Atau komen di Genre. bawah. Iya, komen boleh. Oke. Lanjut. Lanjut Kak Jasmine sekarang. Untuk permainan terakhir. 2 1 2 8. Oke. Oke, Pertanyaan terakhir. Pendapat Mbak Jasmine tentang open minded. Open minded. Kita sebagai seorang remaja yang bergenre atau berencana harus punya pemikiran yang open minded. Bukan hanya remaja sih, sebenarnya seluruh aspek usia ya harus Iya. open minded. Di era globalisasi saat ini, karena banyak perubahan, pastinya kita nggak mau dong saklek di aturan tradisional, pemikiran tradisional. Kalau Yang misalkan bisa membuat kita tidak maju ya. benar banget, kita bisa nggak maju, terus Dengerin itu, guys. ketinggalan zaman ya kan. Iya. Udet. Jadul. Jadul, bener banget istilah-istilahnya gitu deh, gaptek ya Iya, kan. gaptek. Jadi kita harus up to date tapi tetap memilah-milah yang mana yang fakta dan mana yang hoax. Dan juga harus bisa memilah-milah yang baik dan yang buruk. tidak baik. Salah satu contohnya apa nih Kak? Open minded dalam urusan nikah Vaksin. dini. Vaksin. Iya, Terus betul. pernikahan dini. Sebenarnya itu harus open minded kan. Dulu orang punya pemikiran banyak anak, banyak Banyak rezeki. rezeki. Sekarang coba Susah. Susah. malah Banyak jadi anak susah ya sekarang. repot. Gaya hidup semakin tinggi. Terus kalau nikah muda itu kan katanya dulu untuk menghindari dari zina ya Kak. Iya. Tapi justru sekarang malah tidak baik karena ya sudah seperti tadi Masalah-masalah barusan yang Mbak Kak Jasmine. tentang Semuanya nikah sudah muda. berubah sekarang. Iya. Harus bisa merencanakan lagi. Oke. Hidup genre. Hidup. Genre. Oke.
Nah, gamenya udah selesai nih. Terima kasih ya kepada Kak Jasmine yang sudah berkenan hadir. Terima Ya. kasih. Thank you for having me. Dan Oke. makasih juga untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan video kami. Oke, jangan lupa like ya. Komen juga Dan subscribe dan pastinya dan Share. share video kami dan bagikan kepada teman-teman Anda. jangan lupa untuk cek Instagram kita di sini. Ya di bawah ya, nanti kita taruh di deskripsi. Oke? Oke. Bye bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Gendre. Salam. Masih beneran. Salam Gema. Menggema Menggema muda berdaya guna. Lagi. Gak siap. Salam Gema. Menggema Menggema muda berdaya guna. Salam genre. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.